Kayak kayak hidayah aja, kayak hidayah dari Allah gitu. Banyak banget hikmahnya di pandemi ini gitu, aku bisa jualan, beneran-beneran sampai sampai booming banget gitu ini warung Cidewi ini gitu. Mungkin karena doa-doa dari mereka juga. Jadi dan nama warung itu sendiri entah nggak tahu datangnya dari mana, aku juga bingung dan pakai nama Cidewi memang awalnya Cidewi teh punya YouTube, namanya Cidewi di Jerman, orang-orang manggilnya Ce, itu berawal dari pengajian sebetulnya karena aku Sunda banget katanya, terus aku manggil semua orang dengan nama Ce, jadi dengan otomatis orang-orang semuanya manggil Cedewi gitu, seperti itu. Hobi, saya tuh ada darah keturunan dari ibu saya juga jualan dan saya senang banget berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi, saya lihat banyak juga orang-orang jualan, jadi saya tertarik juga buat jualan dan pas pandemi ini kebetulan pas banget orang-orang lagi rindu, makanan Indonesia, seperti itu. Sebetulnya itu udah wajar dan apalagi, apa namanya, sekarang juga ya, aku mulai buka warung, aku jualan ini, ada yang ikut, ada aku jualan ini juga ada yang ngikutin, tapi buat aku pribadi, sok silakan nggak apa-apa gitu, namanya rezeki udah ada takarannya masing-masing. Jadi, apa, masalah itu nggak begitu nggak begitu jadi problem buat aku. Dan dalam berdagang sebetulnya, ya sukanya ya aku suka ya dagang, aku kan memang jualannya untuk kali ini masih per live ya, aku suka banget kalau jadi langsung sold out hari itu malam itu juga di saat aku live semua jualan aku, kargo datang, aku langsung unboxing kita bareng-bareng, bareng-bareng unboxing-nya, habis itu aku langsung sell malam itu juga dan langsung habis malam itu juga. Di situ aku sukanya. Cuman ya dukanya memang, ada aja gitu kayak dalam pengiriman gitu, ada misalkan kayak barang yang pecah gitu, karena Pak Posnya yang sedikit tidak hati-hati membawanya atau yang dukanya juga kayak misalkan customer gitu, aku ada kesalahan sedikit gitu misalkan, ada yang sampai bilang kecewa lah, terus bla 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 apa, dan akhirnya aku mengikhlaskan untuk nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Dan aku nggak tahu entah apa tujuannya komplain seperti itu sampai berkata sedih dan lain-lain dan sampai berujung senang dia digratisin, tapi buat aku pribadi nggak apa-apa, itu suka dukanya gitu. Ya banyak sebetulnya, tapi nggak bisa aku ceritain, semuanya. Namanya berjualan memang memang banyak suka dukanya gitu loh Teh. Untuk ide jualan per live sebetulnya, mmm, nggak tahu aku juga deng tiba-tiba pengen aja, aku kan memang orangnya narsis abis ya, maksudnya aku seneng banget, live gitu, aku seneng banget ada di depan kamera gitu. Jadi aku kalau live itu memang langsung habis habis, jadi di situ aku lanjut terus aja gitu. Ah, kalau live sekali kargo datang, aku live-in langsung habis gitu. Jadi aku lanjutin ke itu dan untuk masalah website sebetulnya aku juga ada rencana untuk buka website, tapi pelan-pelan karena aku di sini semuanya serba sendiri, dikerjain sendiri, suami juga sibuk dengan kerjanya sendiri. Jadi aku belum belum ada website, masih pelan-pelan gitu. Untuk bill juga aku masih dalam proses gitu. Dan untuk masalah customer bayar bayar atau nggak bayar, alhamdulillah semuanya, hampir gitu maksudnya semuanya oke, walaupun ada yang telat atau ada yang minta bilang, "Aku bayarnya nanti ya pas gajian," atau apa, itu buat aku pribadi nggak apa-apa, yang penting dia ada ngomong sama aku, yang penting dia ada jujur gitu sama aku, jangan beralibi yang lain gitu, itu buat aku
lebih suka gitu, aku lebih hargain orang, customer yang seperti itu. Dan di sini aku tanemin sok di mana aku menanam kebaikan ya pasti aku insya Allah akan diketemuin dengan orang-orang yang baik juga gitu loh, Kak. Jadi pas alhamdulillah customer-nya semuanya hampir semuanya baik-baik gitu. Dari situ memang capek banget, kerasa banget gitu, tapi aku memang jiwanya jiwa berdagang, jadi semuanya itu aku terasa happy melakukan itu semua. Dan memang ada tujuan tujuan aku sendiri, kenapa aku pengen berdagang karena, eee, aku itu memang apa ya, aku ada anak-anak yatim di kampung aku sendiri, aku punya apa, punya, apa ya, tanggungan. Sebenarnya tanggungan itu aku yang pengen gitu, bukan bukan mereka yang minta gitu. Aku sendiri yang pengen orang-orang pada sekolah, pada, ke TK dengan gratis gitu. Jadi aku nggak mau meminta uang ke suami aku karena memang, apa ya, belum belum mengerti suami buat masalah seperti ini gitu. Suami aku kan orang Jerman asli, belum mengerti namanya memberi gitu. Jadi aku tuh orang yang senang banget memberi karena aku dulu dari kecil suka diberi. Aku yatim dari kecil, dari aku umur 6 bulan aku udah yatim. Ibuku tuh berdagang sendiri, aku melihat cara ibuku berdagang dengan baik sama customer. Kadang ibuku juga kadang dibohongin, kadang di ini, tapi ibuku selalu ikhlas, selalu berdoa ini itu, selalu bilang ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Jadi buat aku ibuku tuh benar-benar panutan buat aku sendiri karena aku dari kecil ikut berjualan sama ibu aku. Ibu aku seorang janda dari aku umur 6 bulan. Jadi di situ yang memotivasi aku benar-benar. Aku sering sering sekali aku dikasih sama orang lain dan sangat senang sekali ternyata kalau dikasih dari orang lain gitu. Jadi aku di sini pengen banget orang-orang anak-anak kecil itu merasakan kebersamaan apa ya, kegembiraan gitu yang aku alamin dulu gitu. Di situ tujuan aku kenapa aku berdagang, sebagian rezeki aku buat mereka gitu. Dan aku pengen banget punya rumah yatim sendiri buat mereka gitu. Jadi itu yang membuat aku memotivasi aku buat terus berjualan ini gitu. Walaupun banyak banyak banget cobaannya gitu yang aku alamin gitu. Cuman aku nggak akan pernah menyerah karena buat mereka gitu, buat anak-anak yatim biar mereka tersenyum gitu, biar mereka bisa sekolah dan lain-lain gitu. Jadi gimana gimana caranya ya mungkin ini juga udah pandemi ini bener-bener kayak hidayah aja, kayak hidayah dari Allah gitu. Banyak banget hikmahnya di pandemi ini gitu. Aku bisa jualan beneran sampai booming banget gitu ini warung Cidewi ini gitu. Mungkin karena doa-doa dari mereka juga kayak gitu. Kiatnya sebetulnya ya itu kembali lagi, kita tujuannya berdagang untuk apa yang bikin, memotivasi diri kita sendiri apa gitu. Itu, bener-bener harus didasari niat tulus banget. Kalau cuman ikut-ikutan gitu lihat orang dagang terus kita ikut-ikutan, itu beneran nggak akan bisa sukses, nggak akan. Aku, eee, di sini tujuannya memang satu itu anak-anak yatim aku itu, dan kedua memang, apa, ingat ingat orang-orang di belakang kamu yang membutuhkan kamu. Di situ karena aku memang bener-bener banget banyak banget orang yang pengen aku bantu gitu. Jadi itu sebetulnya, yang memotivasi aku, kiat-kiat aku sendiri yang membangun diri aku kuat, membangun diri aku terus maju ke depan, mau itu ada banyak yang,
saingan lah, banyak fitnahan ini itulah. Aku oke, aku sesekali buka mata dan aku sedih. Tapi habis itu aku menutup mata aku lagi, lurus lurus aku ke tujuan aku, ya Allah, tujuan aku mereka gitu. Keluarga aku dan mereka anak-anak yatim itu dan orang-orang yang tidak mampu gitu. Di situ kiat-kiat yang paling kuat sebetulnya yang ada di diri aku. Aku nggak punya kiat-kiat khusus yang aku bisa berikan, cuman yaitu intinya dasari atas atas apa yang dituju, ikhlas, pokoknya terus selalu ada di situ. Misalkan ini nih, selalu ingat sama Allah gitu. Jadi biar harus ada selalu Allah di manapun kita ini lagi jualan gitu. Dasari atas semuanya itu gitu. Karena buat aku pribadi, aku nggak akan bisa sesukses ini, nggak akan bisa semaju ini kalau nggak karena izin Allah dan karena mereka anak-anak yatim gitu loh teh. Kiat-kiat khusus sendiri aku nggak bisa ngasih yang benar-benar sedetail itu. Cuman itu aja sebetulnya. Aku juga bingung mau ngasih kiat-kiatnya. Intinya semangat, jangan maju lurus terus dengan tujuan kita apa berdagang. Tujuannya harus benar-benar yang mulia, yang berkah gitu. Jangan tujuan karena ingin memperkaya diri kita sendiri. Intinya seperti itu aja sebetulnya. Aku kenal dari warung Cedewi ini ya dari mulut ke mulut, dari temen, terus akhirnya juga nemu di Facebook juga, warung Cedewi Kuningan. Jadi sebenarnya aku dulu bukan tinggal deket-deket sini gitu, agak lain kota. Dan kalau lain kota biasanya pesennya lewat Hamburg atau dari Holland gitu, tapi begitu pindah ke sini, dekat tempatnya Cedewi, seneng banget gitu, bersyukur gitu, karena ngerasa kayak ada di Indo gitu, kayak di Indomaret gitu. Banyak barang-barang yang di Indo yang nggak bisa didapatkan di sini akhirnya dapat gitu. Jadi merasa bersyukur banget eee, bisa membeli barang-barang yang yang dulunya nggak ada gitu. Dewi welcome. Jadi dia welcome banget gitu sama semua pelanggan. Malah kadang kalau udah ke sini dikasih diskon, dikasih makan gitu kan. Ya pokoknya senang banget deh dan aku merasa bersyukur karena ada warung ini, warung Cedewi ini gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke antar kota, ke lain kota untuk beli makanan, untuk pesen gitu. Jadi kalau aku langsung ke sini aja, mungkin lewat online juga bisa, tapi buat aku lebih enak langsung ketemu dan bisa lihat barang apa aja yang dijual. Jadi lebih apa ya, lebih lebih sreg gitu, lebih enak gitu. Banyak banget sih sebenarnya, cuman kayak cumi, ya cumi kering, terus teh botol gitu-gitu yang bener-bener Indonesia lah. Terus kalau Indomie kan biasanya di toko-toko Asia, Cina gitu ada ya, tapi di sini dia menjual di warung Cedewi ini dia menjual Indomie juga tapi dengan rasa-rasa yang nggak ada di toko-toko Asia gitu loh. Jadi ada di sini kayak Indomie rasa apa cakalang, terus ada beberapa yang pokoknya yang di Asia nggak ada, itu yang aku seneng gitu loh. Jadi bisa langsung beli di sini gitu. Kalau semua produk yang apa yang paling paling disuka kayaknya semuanya deh. Kalau beli, pokoknya kalau belanja tuh udahlah kalap, kalau udah kalap udah. Kalau pulang udah bawa banyak banget gitu barang sampai kadang suami selalu nanya, "Udah jangan belanja banyak-banyak ya," karena selalu ada, tapi juga macam-macam sih, bukan hanya sama aja makanannya, tapi beda-beda gitu. Tapi pokoknya ada aja, karena di tempatnya Dewi ada beberapa produk yang mungkin selalu diperbarui gitu loh, nggak hanya yang selalu ada di sini terus dia pesen aja, enggak, tapi dia selalu ada beberapa barang yang dulunya nggak ada, baru selalu gitu loh, selalu apa namanya, update.
kalau mau lihat barang-barang apa yang Cedewi jual, bisa lihat di grup FB Cedewi, grup Cedewi namanya Warung Cedewi Kuningan di Jerman, atau bisa lihat di IG-nya Warung Cedewi di Jerman juga. Seperti itu, silahkan.